Rekam dulu deh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara para mahasiswa yang saya dan saya banggakan, alhamdulillah pada siang ini kita bisa berjumpa untuk pertemuan perdana perkuliahan kita ekonomi makro Islam ya, itu. Nah, kalau saudara sempat nonton tuh yang MM1 itu, ini namanya kajian ya. Jadi kalau kajian itu nyantai saja lah, menemukan hal-hal yang baru, menemukan hal-hal yang tidak sependapat, yang kontroversial bahkan gitu ya, itu nyantai saja. Gitu ya. Mari kita cerna, mari kita diskusikan. Jadi di MM1 itu saya mengatakan saya termasuk orang yang menolak ya ekonomi Islam gitu ya. Bagi saya ekonomi itu jadi gini, economics is economics itu ya, ilmu ekonomi itu ilmu ekonomi. Nah, lantas kemudian di mana kalau saya ditanya Pak Anton, di mana Pak Anton menempatkan kajian ekonomi Islam hari ini, itu di preferensi dan choice. Itu di mikro sebetulnya. Kelas ini sudah dapat ekonomi mikro? Sudah, Pak. Sudah. Siapa yang ngajar? Prof. Nana. Oke. Nah, oke. Jadi apa yang saya sudah dapatkan, apa yang kelas ini sudah dapatkan dari Prof. Nana, itu dijadikan salah satu bahan juga untuk memasuki mata kuliah ekonomi makro. Kan mikro dulu baru kemudian makro. Nah, di ekonomi mikro itu kan ada teori preferensi and choice itu ya. Di preferensi, choice, alokasi kan gitu, alokasi sumber daya. Bahkan itu mungkin di PIE ya. Jadi andai saya di S1 saya diberi mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, saya akan sampaikan dulu itu. Nanti saya ini sedang mencari papernya itu, paper yang saya sampaikan di situ, yang saya sampaikan terkait dengan ekonomi mikro makro itu, preferensi dan choice itu lolos di International Conference tahun 2015. Cuman karena komputernya udah jadi hantu, saya lacak dulu deh di email atau di Google Drive ya. Kalau filenya masih ada nanti saya kirim. Itu nanti saya kirim insya Allah. Nah, jadi saudara kita, saya yakin di antara saudara ada yang pernah membaca buku ekonomi mikronya Pak Adi Warman Karim ya. Itu kan di Pak Adi Warman Karim itu seperti ini nih. Bentar, saya bikin dulu layar. Nah, ketika kita bicara budget constraint itu, kan gini ya, budget constraint terkait dengan utilitas ya, maximizing utility itu kan begini ya, ini X1 ini X2 atau ini X1 ini X2 itu kan, sehingga uang atau pendapatan kita itu ini ada persamaan identitasnya, jadi ini income itu sama dengan P1 X1 ditambah
P2X2. Itu ya, memahami gambar ini kan begini penjelasannya. Bisa difahami ya? Atau perlu saya jelaskan? Gitu. Ini kan sudah pasca ya. Kalau sudah pasca, mestinya sudahlah selesai ya. Sudah pasca itu saudara tinggal apa? Tinggal bikin makalah. Gitu. Jadi ini apa? Ini komoditi yang ada di pasar, ya. Ini produk baik barang ataupun jasa terbagi dua. Ada yang halal, ada yang haram. Kan gitu ya di bukunya Pak Adi Warman itu. Nah, maximizing utility itu adalah memaksimumkan semua pendapatan yang kita miliki untuk dihabiskan. Kita selaku konsumen ya. Mengkonsumsi semua produk baik barang ataupun jasa yang ada di pasar. Nah, di buku Pak Adi Warman, produk dan jasa itu ada dua jenis, halal dan haram. Nah, gitu. Nah, ini kemudian oleh saya di modif ini jadi halal. Tuh ya. Anggap saja ini halal 1, halal 2. Kan gitu. Ya. Nah, begini. Gitu. Jadi ketika ini sudah kita modif yang asalnya begini ya. Yang asalnya ini nih. Kan asalnya haram ya. Sekarang kita modif menjadi halal 1, halal 2. Jadi ketika di sini halal, di sini haram. Ini boleh kasih contoh apa? Daging sapi. Nah, gitu ya. Ini sapi. Di sini babi. Nah, anggap saya demikian. Gitu. Nah, ketika sekarang begini, ini sapi di sate. Nah, ini preferensi ya. Ini kemudian sapi di gulai. Nah, gitu. Jadi kita nggak usah lagi bicara definisi ekonomi, ya ekonomi dibagi dua, normatif, positif, dari aspek teoretiknya, dari aspek empiriknya ada ada ekonomi mikro, ada ekonomi makro, itu selesai lah ya, itu selesai. Andai saudara merasa belum selesai, ya baca aja buku pengantar, gitu ya, baca buku pengantar, kan itu udah pasca lah ya, udah S2, gitu. Jadi kita sudah mulai masuk kepada riset, ya. Aksioma risetnya kan sudah ada ya. Kalau Anda yang baca, yang nonton, yang menyimak EMM itu sudah. Jadi bedanya S1, S2, S3 itu dalam proporsi riset. Ya, S1 lebih besar teaching, risetnya skripsi. S2 anggap saja proporsional teaching dan riset. Risetnya dalam bentuk tesis. S3 itu harus lebih banyak risetnya. Teachingnya itu konsultasi individu. S3 itu teachingnya konsultasi individu antara mahasiswa dan dosen terkait dengan rencana disertasi yang akan ditulisnya. Nah, oleh karena itu, saudara, tadinya saya berpikir untuk S2, saudara sudah harus mulai
Jadi pertemuan kedua itu kapan? Minggu depan ya, Sabtu depan. Nah, Sabtu depan itu saya ada di Sukabumi. Ada saudara menikah ya. Itu saudara dekat soalnya. Jadi kalau nggak datang nggak enak juga ya. Saya sudah ada di Sukabumi. Ya, saya ada di Sukabumi. Jadi kemungkinan apakah saya bisa Zoom dari Sukabumi atau tidak nanti kita lihat lah ya. Tapi kayaknya nggak bisa deh. Jam 2 kayaknya masih di gedung ya. Jam 2 itu masih di gedung. Nanti kita lihat. Andai misalkan mau malam Sabtu, tadi malam ya, kan sebetulnya kan saya tawarkan tadi malam. Tapi tadi malam saya masih bikin PowerPoint untuk acara tadi pagi di Universitas Bengkulu. Jadi asalnya tadinya hari Sabtu sekarang ini saya ada di Bengkulu itu. Ya, tadinya cuma karena COVID melonjak kembali ya akhirnya jadi daring ya, jadi daring. Gitu. Nah, jadi kembali ke proses pembelajaran kita. Nanti dianggap saja di pertemuan kedua lah ya. Saya akan membuat tayangan bagaimana saudara-saudara menulis makalah kelas. Itu yang muaranya publikasi artikel jurnal. Sehingga nanti di semester 3 saudara UP, di semester 4 saudara munakosah, itu syarat munakosahnya sudah selesai. Ya. Syarat munakosahnya sudah selesai. Nah, kalau saudara-saudara ingin tahu contoh Anton, ada nggak contoh artikel jurnal mahasiswa mahasiswa pasca itu yang oleh Pak Anton dibimbing kemudian artikelnya terbit? Ada, sebentar. Guys, sini. Ini ya, ini jurnalnya. Nih. Ini jurnalnya. Kemudian, ini saya tutup dulu deh. Nah, ya search. Saya coba cari Wildan, ada Wildan nggak? Wildan. Nah ini. Ya. Wildan Army Abdillah, ini kakak kelas kita nih. Baru lulus tahun kemarin ya. Ini artikel jurnalnya. Ini PDF-nya. Ini terlihat? Terlihat, Pak. Lihat, Pak. Nah, ini. Ya. The effect of co-branding and purchasing decision in the Indonesia ice cream industry. Penulisnya Wildan Army Abdillah. Ini masih S2 ekonomi Islam ya. Kakak kelas Anda. Ini mahasiswa S3. Gitu ya. Anda nanti bisa ngajak siapa lah ya gitu. Penulis pertamanya Anda, penulis keduanya ngajak teman dari perguruan tinggi lain. Kan bisa begitu. Ya. Dari UIN Jakarta misalkan. Tuh. Nih. Ya, abstrak, introduction. Ya, gitu. Bahasa Inggris, Pak Anton. Bahasa Inggris. Kan S2. Gitu ya. Gitu. Saya mau ngajarin ini gitu ya. Jadi kuliah kita itu kuliah terkait dengan teknis. Kalau materi tinggal dibaca materi-materi yang ada di waktu S1, kemudian diperkaya dengan pembacaan jurnal dan lain sebagainya, buku-buku. Jadi kan bukunya udah saya kirim tuh. Jadi jangan diprotes ya kalau kirim bahasa Inggris, mestinya alhamdulillah. Oh alhamdulillah bukunya berbahasa Inggris. Mau yang bahasa Arab boleh, nanti saya carikan ya. Yang bahasa Arab ekonomi mikro makro ada tuh. Ekonomi makro dalam bahasa Arab al-iqtisadil kulli ya. Jadi term itu jangan diterjemahkan. Yang mikronya juz'i. Ya, iqtisadil kulli, iqtisadul juz'i itu mikro makro ya. Yang mikronya juz'i, yang makronya kulli. Ada itu bukunya dalam bahasa Arab. Nah, jadi sekarang ini
Ya, saya tadinya berpikir saya akan membantu saudara yang sudah mulai menyiapkan tesisnya, ya, karena kan sekarang apa, Maret ya, Maret di Desember itu saudara sudah SUT atau paling tidak di Januari 2023, betul ya, sehingga di Juni 2023 saudara itu sudah harus munakosa biar nggak bayar lagi SPP. Ya, kan gitu. Nah, bahannya disiapkanlah dari sekarang. Ini ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau protes, oh Pak Anton berat dong menurut artikel jurnal, enggak lah, ini ada nih. Ini ada orang, ini ada mahasiswa yang mahasiswa yang apa istilahnya berhasil menulis artikel jurnal, dan ini dijadikan syarat oleh penulis pertama ini untuk syarat munakosa. Jadi nanti kalau saudara dari mata kuliah ini semua berapa orang nih, 15 ya, 15 orang publish artikelnya masing-masing, kan saudara tinggal lenggang kangkung. Yang ngambil manajemen nanti ketemu lagi dengan saya di biasanya saya dikasih manajemen pemasaran. Biasanya ya, gitu. Atau nanti ketemu di moneter, tapi yang ngajar moneter bukan saya, Pak Setia. Ya, karena saya bukan orang moneter, saya orang marketing ya. Gitu. Nah, di tandem itu karena saya guru besar aja. Itu. Jadi seperti itu itunya apa pembelajarannya. Nah, materi yang harus saudara kuasai adalah materi yang terdapat di buku-buku itu. Jadi kalau saudara nanya, Pak Anton silabusnya mana? Silabusnya adalah daftar isi yang ada di 2 buku itu. Gitu ya. Kemudian bahan untuk pintu masuk untuk saudara bikin artikelnya, bikin makalahnya. Jadi bagi saya tidak ada kewajiban presentasi. Kan dosen lain presentasi ya. Betul. Nah, saya tidak ada kewajiban presentasi. Kewajibannya saudara membuat makalah standar artikel jurnal. Nanti saya bimbing. Ya, jadi tiap kali pertemuan itu adalah bimbingan menulis makalah. Karena mikro makro itu ya sampai S3 pun ya segitu. Ya. Kajian mikro itu kan pertama kali perilaku konsumen, kemudian perilaku produsen, kemudian pasar. Kemudian general equilibrium. 4 itu. Ya, ada maximizing utility, kemudian elastisitas ada, tapi kan itu sudah dianggap selesai di S1 lah ya. Gitu. Sudah selesai di S1 sehingga di S2 itu tinggal pengembangan. Andai misalkan Pak Anton saya S1-nya bukan ekonomi, ya dibaca aja itunya apa buku PIE-nya, pengantar ilmu ekonominya. Ya. Konsep-konsepnya di Wikipedia itu udah jauh lebih dari cukup. Kalau hanya untuk pengetahuan. Oke? Jadi kalau hanya untuk pengetahuan di Wikipedia itu sudah jauh lebih dari cukup. Tinggal bagaimana kita menelusuri sumber-sumber yang diungkap di Wikipedia, itu rujukannya kemana, nah nanti rujukannya yang kita kutip. Jadi kita nanti berlatih. Ya, jadi kalau misalkan, ini ketua Kosmanya sudah ada? Kepala sukunya? Siapa? Ada Pak Nawab. Pak Nawab ya. Nah sekarang saya kasih tugas ke Pak Nawab untuk menyusun judul makalah. Jadi semua ya. Nah bahannya ambillah dari 2 buku itu. Ya, bahannya ambil dari 2 buku itu. Nanti kita kerjakan bersama. Gitu ya. Nanti kita kerjakan bersama. Jadi mulai dari menit sekarang, saudara dengan saya ya, haram stres. Jadi kuliahnya jangan stres. Waduh, ini bukunya bahasa Inggris semua, ini gimana? Nyantai aja, nyantai ya. Gitu. Andai misalkan saudara baca, Pantan ini kok nggak ngerti kalimatnya, nanti kita lihat. Nanti kita lihat, saya coba baca, saya coba pahami seperti apa. Kan belum tentu juga saya tiba-tiba otomatis langsung paham ya. Gitu kan, saya juga tetap harus baca dulu kan gitu. Pas paragraf yang saudara copy paste itu, tiba-tiba saudara bingung gitu, ya saya juga kan tetap mikir dulu ya, nyantai aja lah, kita ini kan bukan native Inggris ya,
kita bukan native Inggris. Tapi kalau saya kasih buku berbahasa Indonesia ke mahasiswa pasca, standar net badminton internasional itu berapa sih? 1,55 ya. Nah, standarnya itu. Nanti kalau saya kasih yang berbahasa Indonesia, sama aja main badminton netnya 140. Kan gitu ya. Main badminton kok netnya 140. Nah, gitu. Bahwa kemudian saudara baca yang terjemahannya, jangankan saudara lah, dosennya juga kan masih baca terjemahnya. Gitu ya. Jadi dosennya aja masih baca terjemahnya tuh, bingung-bingung jadi terjemah. Pas dibaca terjemahnya tambah bingung malah. Akhirnya ya kita coba memahami sendiri. Sekarang banyak aplikasi. Google Translate sudah jauh lebih baik jika dibanding dengan ketika saya kuliah S2 dulu. Ya, karena saya kuliah S2 belum pakai Google tuh. Ya, saudara sudah dapat bantuan luar biasa dari Internet of Things itu. Nanti kita cek kalau misalkan masih ada kosakata yang tidak paham, kita cek pakai Grammarly, ya, kita cek pakai aplikasi yang ada lah. Itu, ya. Nah, sekarang oke. Ini sekedar berlatih ya. Siapa di antara saudara? Oke, waktu semester 1 kemarin kan ada yang bikin makalah ya. Oke. Saya minta coba copy paste satu paragraf aja. Copy satu paragraf, pastekan ke ruang chat. Coba. Saya tunggu ya, saya bikin copy dulu. Ada? Belum? Di ruang chat belum nih? Mana? Oke, saya tunggu. Satu paragraf aja dari makalah yang semester 1 Anda bikin. Satu paragraf aja, nggak usah banyak lah, 3 kalimat, satu paragrafnya juga. Siapa? Nawaf punya? Nawaf, Rijal, yang pakai komputer nih kelihatannya Nawaf, Rijal, dan Isa ya. Ica juga pakai komputer nih, yang lainnya pakai Android. Yang gampang kan yang pakai komputer nih. Ya tergantung juga sih, generasi milenial kan lebih gampang Android, Pak. Ya udah silakan. Pokoknya saya tunggu nih di chat. Ya, tiga kalimat dari makalah terdahulu. Makalah terdahulunya udah pada hilang, Pak. Waduh. Nah, itu dia. Bebas kan Pak ya makalahnya? Ya, bebas. Contoh aja, contoh. Udah Pak. Mana? Oh, di WA Group. Ya. Sebentar. Oh, di ruang chat, Pak. Ya, siap. Mana di ruang chat nggak muncul lah. Ya, siap, Pak. Bentar, Pak. Ini, Pak. Oke, dalam sejarah Islam. Oke. Ini mata kuliah apa nih? Peradaban. Pemikiran, Pak. Oke. Pemikiran. Ya, dalam sejarah Islam, Mamluk termasuk daulah yang telah memberikan warna peradaban. Ini terkait dengan ini pemikiran ekonomi. Iya, Pak. Oke. Warna peradaban. Nah, sekarang peradaban diganti dengan pemikiran ya. Pemikiran ekonomi Islam. Ini ya. Ini dinasti Mamluk ya.
Ya, Pak. Masuk. Daulah, oke, mari kita lihat. Oke, ini gimana caranya kita terjemahkan dalam waktu cepat? Ini klik review. Klik translate, translate selection, ya klik ya, jepret. Ngopi. Tuh. Nah, yang nggak cocok include ya. Ini termasuk itu include. Merupakan okay. In the history of Islam, the Mamluk dynasty is the one that has given the color of Islamic economic thought. Oke. Okay? Nah, sekarang insert, jepret. Tuh. Baru tahu ada fasilitas ini. Ada yang sudah tahu? Sudahlah. Baru tahu, Pak. Enggak, pura-pura sudah aja, cuman enggak gitu ya. Tapi kan itu harus ini ya, Pak, harus ada koneksi internet tidak? Ya, harus ada. Nah, bagi yang tidak akan menggunakan koneksi internet, cari aplikasi translator yang gratisan. Yang gratisan aja dulu. Ya, diunduh. Cari yang gratisan, nanti akan saya gunakan, gunakan itu Grammarly, ya, open Grammarly ya. Ini dianggap benar nih, no basic issues. Ya, saya gunakan Grammarly ya. Nah, sekarang mari kita lihat. Kita copy. Kita masuk ke ini ya. Kita masuk ke Google Translate. English. Pastikan sini. Indonesia ya. Dalam sejarah Islam, dinasti Mamluk lah yang telah memberikan warna pemikiran ekonomi Islam. Nah, ini ya. Mamluk lah ya. Ntar dulu. Dinasti Mamluk merupakan salah satu dinasti ya. Ini D-nya kecil aja deh. Nah, in Islamic history, the Mamluk dynasty is one of the dynasties that has given color in Islamic economic thought. Sekarang kita balikan ke sini, jepret. Ini Grammarly-nya aktif nih. Open. No issues found. Berarti ini dianggap benar oleh Grammarly. Itu. Gampang ya? Gampang ya? Itu. Mau tanya, itu Grammarly-nya itu udah auto di Word atau di-download dulu ya aplikasinya? Yang gratisan download, install. Nah, barusan yang saya cek masuk dari Google Translate itu yang bayar. 3 juta. Ya, 3 juta per tahun.
Gitu. Anda nggak usah. Ya Anda kalau punya akun silakan. Ada ketengan di banyak ya, ketengan juga ada. Gitu. Tapi ya udahlah nggak usah. Pakai Google Translate aja. Nanti biar saya yang cek ke Grammarly-nya. Saya selaku dosen, saya ngecek sekaligus reviewer. Gitu ya. Gampang ya? Ih, gampang. Oke. Nah, sekarang coba kirim satu file full. Yang mana aja? Ya. Contoh aja, contoh. Satu file makalah waktu semester 1. Itu tidak pakai Microsoft Translator. Itu pakai online translator. Kalau ke chat terlalu besar, kirimnya ke WA group aja. Nanti saya unduh. Oke, saya tunggu. Sudah Pak, tapi di WA. Oh iya, baru masuk. Bentar. Ini saya simpan di desktop aja biar nggak susah nyari. Pemikiran ekonomi kontemporer. Oke ya. Kita coba ya. Nah, nih. Tadi kan teks, sekarang ini dokumen. Ini ke English, ke Indonesia ya. Browse your document. Desktop, pemikiran. Nah, ini ya. Translate. Download. Mari kita lihat hasilnya. Kalau ini Pak mungkin jadi bahasa Arab ya Pak ya? Salah, salah. Oke lah. Kalau mau bahasa Arab ya seperti ini ya. Al-Fikrul Iqtisadil Islami Al-Mu'asir. Oh, ini udah benar nih. Ya, bentar. Ini ya, menurut Sayyid Nawab Haidar. Ini ya. Ini udah benar, judulnya udah benar nih. Pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Itu ya. Sekarang kita lihat yang ininya bentar. Mana tadi? Pemikiran. Ini yang bahasa Indonesianya. Hmm. Makalah jadi warokoh ya. Pemikiran ekonomi Islam kontemporer Al-Fikrul Iqtisadi Al-Islami Al-Mu'asir. Tuh. Menurut Nawab Haidar Naqvi tentang etika bisnis bisa nih akhlakiyatil amal.
wa tanfiz fil a'mal at-tijariyah ya abarut internet. Internet bahasa Arabnya internet. Online ya, online internet. Tuh. Keren ya. Mantap. Jadi ternyata kita bisa ya nulis pakai bahasa Arab. Ih, bisa. Mana ini? Itu ya. Oke. Itu. Clear ya? Clear. Ini contoh bahasa Arab lah. Gitu ya. Ini berapa halaman nih? Oh. Ya, bahwa ada yang kotak-kotak ya, itu kan tinggal diedit. Ini 13 halaman. Ini cukup lah. Buat artikel 13 halaman cukup. Ya. Itu. Jadi kalau saudara-saudara ingin materi, tonton YouTube saya aja. Ya. Kalau ingin materi, tonton YouTube saya. Jadi nggak usah juga nanti ekonomi makro adalah bla bla bla. Ekonomi makro terdiri dari dua kata, ekonomi dan makro. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, oikos dan nomos. Oikos artinya rumah, nomos artinya hukum. Bla bla bla. Ya udah itu. Yang ajarnya capek, Anda juga ngantuk lah, ya. Daripada gitu, mendingan langsung menulis pratesis. Dari mana? Dari makalah kelas. Nah, gitu. Gitu kuliah dengan saya itu gitu ya. Gitu. Jadi biar semester 2 aja udah kebayang nih tesis saya itu apa sih? Ah, gitu. Ya. Jadi biar efisien aja kuliahnya. Gitu. Panton saya butuh materi ekonomi makro. Nanti udah lulus, Anda bikin PIE. Bikin buku. Tuh. Jadi bikin buku itu belajar atau mempelajari atau mengetahui konsep-konsep yang belum kita dapatkan di bangku kuliah. Bikin buku pengantar. Nanti saudara S2. Saudara S2 tuh berhak jadi dosen, ya. Berhak jadi dosen, berhak jadi ya sesuai dengan hak saudara yang tertempel dalam ijazah itu kan, dengan segala hak yang nah itu kan di ijazah itu kan begitu. Nah, jadi lulus S2, saudara dapat ijazah, saudara dapat pengalaman publikasi artikel, saudara punya buku. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Gitu. Saudara mau jadi dosen, siap-siap gantikan saya. Ya, iya, saya kan paling 15 tahun lagi pensiun. Saya usia 55 sekarang. Ya, kalau pakai batas bawah usia umat Nabi 5 tahun lagi, saya udah siap-siap meninggalkan dunia. Kalau pakai batas atas 70 kan dihariskan 60-70 ya. Iya, pensiun tuh 70 tuh. Ya, pensiun ngajar jadi dosen. Pensiun hidup di dunia. Nah, begitu ya. Jadi saya tawarkan kepada saudara untuk melanjutkan estafeta menjadi mujahid ekonomi Islam via akademik. Ini kuliah di pasca kayak begini. Versi saya. Versi saya ya, mohon tidak di benchmark dengan dosen lain. Pak Anton kok dosen lain nggak begitu? Iya, masing-masing dosen kan punya hak lah ya. Oke? Cukup ya? Ada yang mau tanyakan? Oke Pak, saya izin bertanya sebentar Pak. Lama juga nggak apa-apa, nyantai aja. Bapak. Baik Pak. Supaya tidak ada ini Pak, tidak ada bentrok jadwal antara kuliah yang satu, mata kuliah yang satu dengan yang lainnya Pak. Mohon maaf sebelumnya, kalau untuk Bapak fiksasi kuliahnya itu mau fixnya malam Sabtu 7:30 malam atau bagaimana Pak? Kalau semua mahasiswa setuju, saya lebih memilih malam Sabtu. Oke? Kalau mahasiswa setuju. Tinggal mahasiswanya. Hak saudara jam sekarang. Itu hak saudara ya. Tapi kan hak hukukul adami itu kan tergantung kesepakatan. Ya, andai saudara-saudara setuju malam Sabtu 7:30, saya lebih memilih itu.
Bukan apa-apa kalau siang-siang begini, ini kebetulan aja sekarang ini mau hujan ya, nggak banyak orang lewat, mobil, motor depan rumah. Biasanya kalau lagi kuliah kayak begini, tiba-tiba ayo ketok pintu tuh, Assalamualaikum. Nggak dibuka nggak enak juga. Dibuka ini saya kelihatannya di ruangan ya, nih ya. Nah, saya perbesar dulu deh. Nih, kelihatannya kan di ruangan ya. Ini kan virtual Ya. background. Ini garasi nih. Gitu ya, ini garasi nih ya, pakai virtual background pasca sarjana, nah, kan gitu. Jadi ya itu ya, jadi apa? Saya lebih memilih malam. Malam itu relatif hening ya, yang lalu lalang depan rumah juga nggak banyak, dan biasanya koneksi internet lebih aman kalau setengah 8 malam. Tapi ya terserah lah hak saudara ya, gitu. Oke. Baik, Pak. Nah, gitu ya. Jadi ya sudah, biar nggak terlalu banyak juga makan kuota ya. Kecuali kalau saudara di free hotspot area itu beda lagi urusannya. Jadi pertemuan pertama meeting Zoom-nya saya cukupkan saya di sini. Pertemuan kemudian selama 1 minggu ini saya tunggu daftar nama, kemudian asal S1. Asal S1, prodi S1-nya apa ya? Itu. Jadi saya harus paham mana yang linier, mana yang tidak linier. Ya. Nah, jadi nama, NIM, asal prodi S1, kemudian draft judul makalah ekonomi makro Islam. Ya. Saya sangat menyarankan apa yang akan saudara tulis adalah apa yang nanti dalam tesis akan saudara gunakan minimal di bab 2. Kan? Biar sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Gitu ya. Gitu. Silakan yang lain. Tisa, Ica, Tika, Sri, siapa lagi? Sandi, terus Neng, Rijal, Salma, Fauzi, Yaumi, dan Syifa. Udah segitu ya. Satu lagi. Ini cuma 14, satu lagi tidak hadir. Tuh, 13 Pak yang hadir. ya, 2 orang. 14 dengan saya. Ya. Ya. 2 orang tidak hadir, tolong kasih tahu aja. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Yang lain silakan. Syifa atau siapa? Ica. Bisa dipahami ya sekarang ya? Untuk ini Pak mungkin supaya tidak ini saya mau bertanya lagi. Untuk kita kan harus ada absensi Pak ya. Nah untuk absensi. Nyantai. Absensi nyantai. Baik Pak. Kuliahnya 7 hari dalam seminggu. Siap Pak. Kan outputnya publikasi. Ya. Ya, publikasi, masa publikasi ketemunya seminggu sekali? Publikasi itu 7 kali dalam seminggu. 7 kali 24 jam dalam seminggu. Nah, itu ya. Jadi saudara-saudara boleh WA saya kapanpun. Nah, urusan nggak segera dijawab ya itu mohon dimaklumi aja. Ya, gitu ya. Wah, Pak Anton kok belum jawab-jawab juga? Ya mohon dimaklumi. Udah 2 hari belum jawab juga, ya WA ulang lah. Bisa ketutup. Karena saya ngajar overload ini, ya 36 SKS itu. Ya, saudara pengen tahu jadwal jadwal ngajar saya? Bentar. Ya, jadi ngajar saya itu terlalu banyak, ya. Ngajar saya terlalu banyak dan ya, tapi ya mau apa lagi? Sekarang dosen LB dibatasi ya dosen LB itu. Nih, tuh, ini kelas kita nih, ini kelas kita ya. Sekarang ini masuk satu lagi nih. Tadi pagi masuk. Ya, ini barusan seminar nasional di Universitas Bengkulu. Gitu ya. Oke.
Terkait teknis cukup ya. Jadi silakan pilih topik yang kira-kira menurut saudara itu akan berguna bagi penyusunan tesis. Biar satu kali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Materi ilmu ekonomi hari ini, ekonomi makro, lihat arus melingkar bagian pertama. Nah, seperti itulah terkait dengan pemikiran ekonomi saya itu. Jadi ekonomi Islam itu, kalau kita maknai bersumber dari ajaran Islam, kita lihatlah ajaran Islam itu apa sih? Oh, ternyata ajaran Islam seperti itu. Muhammad bin Abdullah sebelum diangkat menjadi nabi, beliau adalah pebisnis, pedagang, mudorib harta Khadijah yang kemudian menjadi istri beliau. Kan begitu ya? Gitu. Nah, mudorib berarti pelaku mudorobah. Pas dilacak, mudorobah itu apa? Ternyata mudorobah itu tradisi Romawi. Namanya komenda. Kan begitu. Ya. Jadi ekonomi Islam itu melanjutkan tradisi yang baik yang berlaku di dunia ini. Kan mudharabah baik ya, mudharabah baik, fair, gitu ya. Sudah menyajikan prinsip-prinsip keadilan. Kan begitu. Tinggal sekarang pelakunya jujur atau tidak. Kalau jujur ya berarti terpenuhi. Dan kita punya contoh hebat, siapa? Nabi kita. Kan begitu ya? Itu. Gitu. Nah, jadi terus gimana pembahasan hukumnya? Ya karena itu sudah ada qoblal bi'tsah, sebelum Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul, diangkat menjadi Nabi, berarti ada peluang masuk ke syar'u man qablana. Gitu ya. Ada berpeluang masuk ke syar'u man qablana. Dan itu ada rujukannya. Itu ada rujukannya. Itu. Nah, saya berkonsultasi dengan Prof. Ain. Prof, tahu ya Prof. Ain ya, Pak Nurul Ain itu, guru besar kita. Kalau mudharabah kita masukkan ke syar'u man qablana boleh. Dari aspek waktu boleh. Tapi ada syarat yang harus dipenuhi. Adakah riwayat atau ayat yang menyatakan para nabi, para rasul sebelum Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mereka melakukan mudharabah atau tidak? Kalau melakukan berarti sah masuk ke dalam syar'u man qablana. Gitu. Tapi kalau tidak, ya tidak bisa dipaksakan menjadi syar'u man qablana. Berarti ada bahan juga untuk kita teliti. Ya, judul penelitiannya pertanyaan, apakah mudharabah masuk syar'u man qablana? Tanda tanya. Itu. Nah, itu bisa jadi paper tuh. Ya, itu bisa jadi makalah. Gitu. Nah, latar belakangnya seperti apa? Ya karena itu tadi, pertanyaan Prof. Ain yang belum bisa dijawab. Apakah para nabi sebelum Muhammad bin Abdullah diangkat menjadi nabi, menjadi rasul sallallahu alaihi wasallam? Ada juga para nabi yang melakukan itu. Kalau ijarah kan Nabi Syuaib. Ya kan? Ijarah itu Nabi Syuaib ya. Nah, itu contohnya ijarah itu Nabi Syuaib. Rohan juga ada oh enggak, rohan juga belum jelas itunya. Yang jelas ijarah itu pasti ada. Ya. Jadi ayat tentang ijarah bukan ayat-ayat ya. Ayat tentang ijarah ditemukan dalam Al-Qur'an dan itu dilakukan oleh Nabi Syuaib. Sehingga ijarah itu bisa masuk syar'u man qablana. Nah, sekarang kalau untuk mudharabah dan akad-akad lain dalam fikih muamalah yang kemudian hari ini kita sebut sebagai ekonomi Islam atau ekonomi syariah itu kalau ditemukan berarti iya, kalau tidak berarti kita harus meminjam istilah lain. Boleh jadi uruf. Kan gitu ya. Boleh jadi uruf. Itu. Nah, udah kuliah tuh.
Iya kan udah kuliah kan, gitu. Jadi, nah saudara yang begini-begini ini ya, ini kan bisa kita temukan dari sumber-sumber online ya, sumber-sumber online yang ada. Oke, cukup. Saya harus masuk ke kelas berikutnya. Gitu. Kalau masih ada pertanyaan silakan ya. Tapi kalau sudah cukup seperti itu, nah tugas kelas ini seminggu ini. Jadi kalau misalkan sekarang berapa? Jam 2:20. Ternyata apa yang diminta selesai 1 jam misalkan, ya langsung diposting aja di WA Group ya. Nawaf ya. Itu seperti itu. Oke? Baik, Pak. Cukup? Tetap? Paling ini Pak, untuk pertemuan kita ngambil yang malam aja Pak. Oke. Kalau kalau gitu saya ucapkan terima kasih ya. Gitu. Ya, Nah, tapi karena sebentar. Jadi kan minggu depan saya kan ke Sukabumi ya, dan berangkatnya dari Bandung itu Jumat siang. Jadi kalau sudah nyampe lokasi, kalau sudah masuk hotel ya kan kita bisa online dari hotel ya. Saya bisa online dari hotel. Tapi kalau tidak, ya kita halo-halo via di WA Group saja dulu ya. Gitu. Nah, andai misalkan ada yang mau kirim soft file yang tadi itu ya, yang tadi yang Nawaf ya. Itu nanti saya akan coba perlihatkan. Jadi gini, saya akan kasih contoh bagaimana memformat makalah kelas menjadi artikel jurnal dari makalahnya Nawaf. Gitu ya. Nah, berarti yang lain ikuti polanya. Itu nanti saya akan upload, mudah-mudahan sebelum malam Jumat sudah selesai. Saya akan upload di YouTube dan silahkan disimak. Jadi kuliah malam Sabtu minggu depan itu menyimak YouTube how to compose the journal article for publication. Ya, gitu ya. Oke? Oke, kalau cukup mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, billahi fi sabilil haq. Nasru minallah wa atun qarib wa basyiril mu'minin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.